Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Oke, buat kalian yang udah mampir ke channel aku ucapin terima kasih banyak. Dan yang udah subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih karena kalian udah stay terus di video aku. Oke guys, kalian pasti udah sangat familiar dengan makhluk yang akan aku bahas kali ini. Makhluk ini berbentuk seperti anak manusia, berbentuk seperti bayi. Dia kecil, botak, gundul, pinter nyari cuan. Dan mungkin di daerah kalian masih banyak yang sering menemukan makhluk ini. Oke guys, sesuai judul di thumbnail, aku akan membahas secara rinci tentang makhluk kecil botak ini. Dari mana asal usulnya, dari mana asalnya, di mana saja tempatnya, dan bagaimana sih cara menangkalnya. Oke, selengkapnya langsung masuk ke videonya. Tuyul dalam mitologi masyarakat Jawa ialah sesosok makhluk halus yang berbentuk seperti anak manusia. Dia botak, kerdil, dan juga pintar mencari cuan. Makhluk halus ini juga sering sekali dikenal mencuri uang untuk diberikan kepada sang pemilik atau majikannya. Menurut beberapa sumber, tuyul adalah makhluk halus yang lahir dari mitos Nusantara. Bahkan salah satu sejarawan bernama Ong Hok Ham menyebut tuyul adalah sosok makhluk halus yang berukuran kerdil, botak, dan juga tidak memakai baju atau telanjang. Menurut kepercayaan, tuyul ini mencuri uang untuk sang majikan atau kepemiliknya dan membuat sang pemilik menjadi orang yang cukup kaya raya. Mitos soal makhluk halus pencuri uang ini sudah ada sejak tahun 1890-an guys. Namun istilah tuyul ini baru muncul sekitar tahun 1928 setelah krisis ekonomi dan depresi besar yang dialami oleh negeri kita. Penemu tuyul pertama kali dipercaya adalah seorang sejarawan bernama Peter Baumgart atau Clifford Geertz. Menurutnya, Geertz adalah sarjana pertama yang menyebutkan dan memberikan pemahaman secara rinci tentang bentuk makhluk halus ini, mulai dari kegiatannya, siapa pemiliknya, bagaimana cara mendapatkan makhluk botak ini guys. Pada tahun 1950-an guys, Geertz meneliti salah satu kota kecil di Mojokerto, yaitu Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Dan setelah melakukan penelitian, Geertz menemukan uraian sistematik makhluk halus di Jawa. Dia menjelaskan ada 3 pokok uraian makhluk halus di daerah tersebut atau di Pulau Jawa, yaitu memedi, lelembut, dan juga tuyul. Menurutnya, tuyul ini menyerupai anak-anak manusia, hanya saja mereka bukan manusia, melainkan bangsa sejenis makhluk halus, dan mereka tidak mengganggu seperti makhluk-makhluk halus lain guys. Malahan makhluk ini dia berevolusi lain daripada yang lain karena dia mampu mencuri uang yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk halus yang lain. Bahkan bisa membuat sang pemilik menjadi kaya raya. Dengan kata lain guys, tuyul ini adalah makhluk halus yang berevolusi lain daripada yang lain. Kalau misalkan makhluk halus lain kan bisanya menakut-nakuti, mengganggu, ya kan. Tapi kalau tuyul ini dia pinter guys. Dia udah pinter nyari uang di masa itu. Sedangkan makhluk-makhluk halus yang lain tidak bisa mencuri uang. Lalu bagaimana sih asal usul makhluk halus gundul ini berubah nama menjadi tuyul? Ya guys, aku akan bahas di sini. Ada salah seorang guru yang memberikan penjelasan kenapa makhluk botak kecil ini bisa berubah nama menjadi tuyul. Ya guys ya. Menurutnya pada tahun 1928 banyak orang Jepang yang datang ke Indonesia. Mereka sudah memproyeksikan bahwa Indonesia akan mereka duduki oleh seluruh pasukan Jepang dengan mengalahkan Belanda. Sejak saat itu, Jepang mengirim mata-mata ke Indonesia, padahal sebelumnya mereka sudah melakukan kontak dengan
negara Korea. Dan menurut orang-orang Korea di sana maksudnya di daerah Korea ya guys, itu ada sesosok makhluk yang biasa mencuri uang dan biasa disebut itu doyul ya. Doyul itu kalau di Korea ya. Jadi orang-orang Korea ini menceritakan kalau di negaranya sana di Korea itu ada sesosok makhluk pencuri uang yang biasa mencuri uang dan disebut dengan sebutan doyul ya, doyul, namun bernama doyul. Nah, dari waktu ke waktu, karena seiring berjalannya waktu, pengucapan atau intonasi kata yang diucapkan dari orang Korea kemudian ketemu orang Jepang, dan orang Jepang ini ketemu orang Indonesia. Jadi pada akhirnya di saat itu perubahan apa Besono kucing aku guys, namanya Kiko. Ini Kiko. Kiko tuh. Nih, halo guys, aku Kiko. Ya, aku Kiko. Tadi sampai mana tadi? Karena seringnya jadi berubah menjadi doyul, berubah kata menjadi tuyul. Nah, gitulah asal usulnya guys, dimana dari nama doyul menjadi tuyul itu karena unsur ketidaksengajaan ya guys ya. Kiko, jangan iseng. Nah, sejak saat itulah tuyul mulai diperbincangkan di Indonesia. Mulailah penyebutan tentang maraknya makhluk pencuri uang yang berukuran kecil seperti anak manusia, botak dan tidak memakai baju, itu disebut dengan sebutan tuyul. Nah, dari situ guys asal usulnya. Dan menurut beberapa sumber ya guys, karena pada saat itu di Indonesia mengalami krisis besar, krisis yang cukup besar dan kemiskinan, banyak kekerasan, banyak penjarahan di masa itu. Jadi banyak yang memutuskan untuk memelihara makhluk kecil ini guys, untuk membuat dirinya lebih kaya dan terbebas dari kemiskinan di masa itu. Tapi menurut sumber lain juga menyebutkan kalau misalkan kita memelihara tuyul juga ada efek sampingnya juga guys. Maksudnya bisa membahayakan pemiliknya juga. Jadi misalkan kalau kita memelihara tuyul juga, kita itu menurut sumber ya guys yang aku baca itu, kita harus mengorbankan orang-orang terdekat, bisa keluarga, bisa istri, bisa anak, atau bahkan saudara. Itu kita harus mengorbankannya atau menumbalkannya, seperti itulah guys. Karena kalau kita mengikat perjanjian dengan setan atau iblis, pasti ada harga yang harus dibayar. Bagaimana sih cara mendapatkan tuyul? Oke guys, ini disclaimer ya, nggak boleh untuk ditiru atau kalian mencari-cari sini. Disclaimer ini sangat dilarang, karena kalau memang berhubungan, kalau kita meminta sesuatu kepada jin atau setan, itu pasti akan pasti akan ada harga yang harus kita bayar guys ya. Jadi jangan ditiru. Jadi menurut sumber guys, kalau kita mau mendapatkan tuyul, kita harus membelinya di salah satu tempat jual beli tuyul. Aku di sini nggak bisa sebutin nama tempatnya ya guys. Yang penting di sini ada, kalian searching aja di Google kalau emang kalian minat ya. Di tempat itu kalian akan mengikat perjanjian dengan salah satu kuncen yang memiliki jalur jual beli tuyul ini nih guys, jual beli makhluk ini. Iya, kalian di situ bisa jual beli tapi dengan harga yang ya bervariasi guys. Ada yang mulai 100.000, ada yang misalkan jenisnya lain-lain guys tuyulnya. Jadi kalau misalkan kalian membeli tuyul dengan harga 100.000, tuyul yang kalian bawa ini hanya bisa mencuri uang 100.000 aja. Begitu menurut yang aku baca. Dan jika kalian membelinya dengan kelipatan yang lain,
kelipatan seterusnya, kalian akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Dan jika kalian ingin memelihara tuyul guys, tentunya kalian juga harus punya istri. Karena apa? Karena tuyul ini kabarnya dia itu meminum ASI guys. Jadi minumnya tuh dia tuh kayak bayi begitu. Ya seperti itu dah. Jadi kalian harus punya istri. Jadi buat kalian yang gak punya istri, kalian gak bakal bisa memelihara atau membeli tuyul ini. Dan bagaimana sih cara menangkal tuyul agar uang kalian tetap aman di rumah? Masuk. Jadi guys, jika di daerah kalian rawan dengan makhluk kecil ini nih guys, makhluk kecil pencuri uang ini nih guys, kalian tidak perlu takut guys, karena ada cara untuk menangkalnya. Simak ya guys. Ini buat kalian yang biasanya daerah-daerah yang masih di desa itu, aku jujur aja dulu di kampung aku juga sering kasus-kasus hilang uang karena makhluk kecil ini. Tapi ya nggak tahu sih, dengar cuma ininya aja, tapi aku nggak dengar langsung. Sini awas. Aduh. Diem, ntar jatuh. Di sini aja ya. Oke guys, cara menangkal tuyul adalah jika di daerah kalian masih rawan atau masih sering terjadi teror makhluk ini. Apa kamu kenapa sih? Kalian tinggal kumpulkan saja benda-benda ini ya. Insya Allah ampuh ya guys. Karena menurut sumber yang aku baca atau beberapa sumber juga menyebutkan kalau cara ini cara paling ampuh buat menangkal makhluk botak ini. Apa? Pertama, kalian siapkan air di baskom ukuran sedang. Kemudian kalian taruh cermin ya. Kemudian kalian kasih hewan yuyu. Kalau yuyu itu seperti itu ya guys, seperti kepiting. Cuma kalau kepiting itu kan besar dan tinggalnya itu habitatnya itu di laut. Kalau yuyu ini itu kecil, habitatnya itu di sawah. Jadi antara yuyu sama kepiting ini beda ya guys. Kalian tinggal taruh benda-benda ini di area yang terbuka atau area yang terlihat ya, kayak ruang tamu atau di depan rumah kalian, di teras lah. Nanti jika kalian taruh ini, insya Allah jika nanti ada tuyul masuk ke rumah kalian, insya Allah tuyul ini akan teralihkan ya guys, atau ke distract ya. Jadi tuyul ini katanya suka banget sama benda-benda ini guys, benda-benda tadi, air, cermin sama yuyu tadi. Nanti dia bakalan mainin benda-benda itu guys, dan dia fokus dia buat nyuri uang itu akan hilang guys. Jadi dia tuh akan dia bakalan mainin itu terus. Ibu jadi nggak fokus Kiko. Aduh. Sana. Aduh. Sorry aku. Oke, so guys, itu aja pembahasan lengkap tentang tuyul. Kalau kalian punya cerita-cerita lain atau tahu tentang ya sesuatu yang lebih hal-hal lainnya, kalian tinggal komen aja di kolom komentar deh guys. Atau kalian punya masukan buat aku, atau aku ada salah-salah kata atau ucapan, aku mohon maaf ya guys ya. Itu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah stay terus di channel aku. Bantu like, subscribe, sama komennya ya guys. See you next video. Bye bye. Aku juga bye bye. Aku Kiko. Dadah.